Untuk jadi sukses, jadi hebat, jadi orang-orang yang keren, nggak usah jauh-jauh. Cukup bakti pada orang tua. Cara yang terbaik ini untuk berbakti kepada orang tua kalau kita seorang pelajar gimana Ustaz? Orang tua, jalan keselamatan kita dunia sebelum kita menuju surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bonai bersama obrolan nyaman dan santai. Nah, program rutin kita kali ini adalah Ustadz berbicara, remaja yang dengar. Seperti biasa ya. Program rutin ini luncuran terbaru dari podcast Bonai juga, yang ini akan rutin setiap minggunya kita tayangkan dengan pembahasan-pembahasan menarik dan kajian-kajian yang menarik dari Ustadz Afri Eki Rizal. Sudah bersama dengan kita saat ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Episode kemarin tuh kan kita membahas tentang keinginan ya Ustadz, impian dan keinginan. Nah kalau sekarang ini kita bahas bagian dari impian dan keinginannya itu berbakti kepada orang tua. Kan ini ya bagiannya juga ya Ustadz. Mungkin langsung saja ya Ustadz, kita langsung ke pembahasan berbakti kepada orang tua. Nah sebelumnya menurut Ustadz gimana sih sebenarnya seorang anak ini harus berbakti kepada orang tuanya? Baik, Masya Allah ya, kita awali bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la haula wa la quwwata illa billah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga waktu yang kita luangkan menonton acara ini menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, menjadi waktu-waktu yang menjadi pemberat timbangan amal kita kelak, menjadi waktu yang kita banggakan surga Allah kelak hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Benar ya, berbakti kepada orang tua sebenarnya itu lanjutan daripada pembahasan sebelumnya. Bahwasanya untuk menjadi seorang pemuda, seorang pemudi, remaja, teman-teman yang sukses itu seperti meja, memiliki empat kaki. Kaki pertamanya adalah tujuan, cita-cita, dan kaki keduanya ini nggak boleh nih, orang tua. Birrul walidain. Tidak akan bisa kita mengimplementasikan atau menggapai yang kita cita-citakan kalau kaki keduanya ini nggak ada. Sering dibilang di dunia yaitu namanya pintu bumi atau kunci bumi, yaitu orang tua. Birrul walidain. Karena ini kaki penentu kita bisa berhasil merancang kesuksesan atau sebaliknya. Kenapa? Memang begitu Allah buat. Ridha Rabbah fi ridha walidi wa sakhatu Rabbah fi sakhati walidi. Ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Sebaliknya, na'udzubillah, murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Subhanallah. Makanya Allah begitu indah membuat skema-skema alur-alur bagaimana kita manusia bisa menjadi hamba yang bermanfaat, bisa menjadi seseorang yang sukses. Maka kaki keduanya adalah orang tua. Untuk jadi sukses, jadi hebat, jadi orang-orang yang keren, nggak usah jauh-jauh. Cukup bakti pada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua ini banyak cara. Mulai dari internal. Menjadikan kita pribadi yang baik adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Berteman dengan orang-orang yang baik, bentuk bakti kepada orang tua. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah bakti kepada orang tua. Menggapai cita-cita menjadi manusia yang bermanfaat adalah bakti kepada orang tua. Termasuk menolong orang tua sendiri pun adalah bakti kepada orang tua. Jadi sebuah pemahaman yang salah. Kalau pengertian bakti itu adalah nolong cuci piring, bantu sapu rumah. Lalu nanti kalau udah bekerja kirimin orang tua uang. Mungkin iya, tapi bukan itu yang katakan dengan bakti. Karena yang bakti itu adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua. Sekolah kita tidak membuat dia berpikir. Kita keluar rumah tidak membuat mereka stres. Lalu kita bekerja membuat mereka bahagia. Bakti yang paling utama itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang tua. Caranya, orang tua nggak pernah minta uang dari kita. Walaupun kita beri, mereka tidak akan menolak. Tetapi yang dia minta kepada kita adalah anaknya sukses.
anaknya berhasil. Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anaknya menjadi anak yang bermanfaat. Ketika itu semua telah mampu kita wujudkan, pada waktu itu orang tua telah bahagia. Ketika orang tua kita bahagia, itulah bakti. Itulah bir walidain. Nah. Begitu ya Ustadz. Kalau misalnya nih kita sudah berbakti dengan orang tua tersebut, tapi ternyata orang tuanya ini tuh lebih bahagia bahwa mereka ini tidak taat agama. Jadi maksudnya begini Ustadz, suatu ketika kita anaknya sudah internalnya sudah baik dan semuanya sudah baik niat, tapi yang bermasalah ini adalah orang tuanya yang tidak taat agama. Kira-kira itu bagaimana itu Ustadz? Masya Allah. Ya, menjadi juga pertanyaan sering ditanyakan di kalangan anak muda. Ustadz, saya orangnya telah taat sholat, telah taat beragama, menjadi internal yang baik. Lalu orang tua saya yang problem Ustadz. Orang tua saya itu nggak sholat, suka marah-marah, makan subhanallah masih berbuat maksiat, minum khamar, berjudi segala macamnya. Nah, bagaimana saya berbakti? Ya Anda bahagiakan dia. Bahagiakan dia dengan jalan-jalan yang baik. Ketika orang tua kita tidak sholat, lalu kita katakan, ayah, aku ingin kita sholat berjamaah, boleh ayah di imam? Karena jelas agama mengatakan, jangankan kata-kata yang kasar, sekadar saja, kita dilarang. Karena ada pasal yang menghentikan langkah kita. Kalau anak-anak sekolah bilang, pasal pertama orang tua selalu benar. Pasal kedua, anak selalu salah. Pasal ketiga, apabila ada keraguan, kembali kepada pasal 1. Jadi, boleh saja kita lebih cerdas, lebih pintar daripada orang tua. Tetapi grade kita tetap sebagai anak. Ketika orang tua kita yang bermasalah sekali agamanya, tugas kita menasihati dengan ahsan. Ya, bukan dengan cara, kenapa ibu nggak sholat? Harusnya ibu, harusnya ayah memberikan contoh. Maka setiap kalimat, setiap huruf yang kita lontarkan, walaupun tujuannya kebaikan, tetapi cukup mengantarkan kita kepada neraka. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kalau kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana itu Ustadz? Masya Allah ya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang meninggal? 17 caranya. 17. Jadi ada sekitar 17 hal-hal yang mesti kita lakukan apabila orang tua kita telah meninggal. Ya, Allah berikan kepada kita cobaan dengan meninggalkan orang tua. Maka meninggalnya orang tua tidak menghentikan bakti kita. Bahkan kita tetap memiliki bakti dalam bentuk lain. Di antaranya, pertama, kita menyegerakan. Kita menyegerakan pemakamannya. Misalnya qadarullah, kita lagi tidak berada di tempat orang tua kita. Mungkin kita sekolah, merantau segala macam. Lalu Allah takdirkan orang tua kita meninggal. Maka bakti pertama kita, telepon. Tolong bapak, tolong ibu, segerakan orang tua saya, jangan tunggu saya. Bakti pertama. Cukup dikatakan anak itu tidak berbakti ketika dia katakan tunggu saya mau cari pesawat dulu. Itu bakti pertama ketika orang tua kita meninggal. Maka kita minta kepada yang ada di dekat orang tua kita untuk menyegerakan pemakamannya. Lalu yang kedua, kalau kita ada di pemakaman tentu kita ikut. Kita ikut menjadi mengkoyak kafannya. Kita ikut memandikannya. Sebagai seorang anak laki-laki, kita menjadi imam sholatnya. Kita ikut menggotong jenazahnya. Lalu kita ikut memasukkannya ke dalam liang lahatnya. Bakti seorang anak laki-laki kepada ayah dan ibunya. Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh anak perempuan. Tanya apa lagi? Mendoakan ketika ayah kita dimasukkan ke liang lahat. Mulai tanah ditimbu, didoakan. Karena ayah kita, ibu kita akan segera Allah tanya. Ma rabbuk, ma nabiyu, ma dinu. Ya Rabbana. Berikan ayahku kekuatan, ya Allah. Berikan ibuku kekuatan, ya Allah. Untuk kuat, kokoh. Menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikatmu. Lalu apalagi baktinya? Setelah ayah kita, ibu kita, orang tua kita dikuburkan. Lanjut baktinya. Kita diminta untuk menjaga kuburannya. Dengan cara memasang batu nisan di kuburnya. Bukan menemboknya. Bukan memberi nama. Seperti mana yang terjadi di zaman sekarang ini. Iya, Ustaz. Itu sungguh memberatkan bagi orang tua kita. Setelah itu apa lagi? Setelah itu setelah orang tua kita dikuburkan, maka tugas kita selanjutnya adalah tidak membuat acara-acara yang malah menimbulkan dosa baru. Maka tugas kita
tentunya adalah menyelesaikan tanggung jawab beliau. Misalnya kalau orang tua kita masih punya hutang, kita lunaskan sesuai kemampuan kita. Kalau dia punya amanah, kita tunaikan. Kalau dia punya hutang puasa, kita bayarkan hutang puasanya. Dan kalau qadarullah beliau berwasiat umroh misalnya, kalau Allah suatu saat nanti mudahkan kita, maka kita badalkan umrohnya. Lalu kalau ada dia harta, karena harta ini termasuk hal yang paling memberatkan oleh beliau, oleh rahimahullah, maka tugas kita adalah segera bagi harta ini sesuai faraid, sesuai mawarisnya, sesuai hukum-hukum Islam. Maka termasuk durhaka kepada orang tua ketika harta orang tua tidak dibagi, atau sebaliknya dibagi tidak sesuai daripada syariat. Selanjutnya apalagi kalau ada aksesoris orang tua kita, itu harus segera selesaikan. Nah, kesalahan anak termasuk durhaka kepada orang tua atau tidak berbakti kepada orang tua adalah ketika aksesoris orang tua ini disimpan. Misalnya rahimahullah ayah kita, dia punya jaket, lalu kita simpan. Saya simpan jaket ini di rumah saya sebagai kenang-kenangan. Kalau saya ingat ayah saya lihat jaketnya. Nauzubillah. Bagi kita itu kenang-kenangan, tapi bagi dia itu azab yang berat. Karena Allah akan tuntut itu harta yang dia pakai. Maka kalau kita sebagai anaknya, bagikan. Bagikanlah harta-harta dia punya cincin, dia punya jaket, dia punya baju, dia punya apa saja, bagikan kepada orang lain. Atau kita pakai. Artinya dimanfaatkan. Sehingga tidak ada hisab tentang harta yang dia tinggalkan. Lalu kalau Allah berikan kemudahan lagi, kita punya rezeki yang lebih, kita berkorban. Kita berkorban untuk orang tua kita. Kita berinfak, berzakat, berwakaf atas nama orang tua kita. Apalagi selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan teman-teman dia. Ayah kita, ibu kita punya teman, punya sahabat, maka tugas kita sebagai anak menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat. Selanjutnya adalah memintakan maaf kepada orang-orang yang barangkali berhubungan, berkomunikasi segala macam dengan orang tua kita. Masya Allah ya, banyak sekali. 17 kalau kita sebutkan satu persatu. Itu udah berapa ya? Nah, gak hitung. Artinya kematian orang tua tidak membuat seseorang itu berhenti berbakti. Wah, ya, bayangin sekali Ustadz. Tapi ada berapa nih ya Ustadz permasalahannya? Kita sudah berbakti nih, tapi ternyata orang tua ini nih suka memberikan kekerasan ke kita Ustadz. Itu bagaimana ini Ustadz? Taib. Kekerasan. Kita udah berbakti nih, tapi orang tua memberikan kekerasan kepada kita. Wallahu a'lam ya. Rasanya ini sulit kita terima narasinya. Karena begini, secara ilmu psikologi kemanusiaannya, kita akan mendapatkan seperti apa yang kita berikan. Makanya normatifnya, apabila kita baik kepada orang tua kita, apabila kita baik kepada seseorang, maka orang tua akan baik kepada kita. Sesuatu yang rasanya sulit terjadi, kita berbakti kepada orang tua, lalu orang tua kasar kepada kita, rasanya sulit terjadi. Mungkin kita berlaku tidak baik juga kepada orang tua, lalu orang tua kasar kepada kita. Nah, ketika orang tua itu kasar kepada kita, pada waktu itu kita beranggapan telah berbakti. Padahal sebenarnya tidak. Contoh, gampangnya gini deh. Kita sekolah, janji pulang jam 2. Namun qadarullah karena kesibukan di sekolah barangkali, kita nyampe jam 4 tanpa kabar. Padahal nggak sengaja karena ada acara ekstrakurikuler gitu atau yang lainnya. Nggak berkabar. Sampai di rumah, mungkin karakteristik orang tua kita, orangnya sangat sayang ke kita, cinta ke kita, lalu paranoidnya tinggi. Marah-marah. Kamu ini gimana? Bla 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 bla. Lalu seorang anak mengatakan, Ustaz, saya punya orang tua yang pemarah, padahal saya tidak ngapa-ngapain. Jujur Ustaz, saya hanya sekolah, belajar, bla bla bla. Nah, ini ada yang miss. Coba kalau seorang anak ngomong, ayah, ibu, saya pulang jam 4, tidak seperti biasanya karena ada penambahan. Nah, barangkali narasi seperti ini kita perbaiki. Berarti memang itu dari kepribadiannya masing-masing ya Ustaz? Iya. Terkait nih Ustadz, kalau misalnya kita dikasih tugas nih, contoh nih kita sudah bekerja dan kita memiliki tugas prioritas di perusahaan. Kita mendapat tugas juga dari orang tua nih, entah itu disuruh cepat pulang atau bagaimana. Kan sebenarnya kita harus memilih yang mana dulu nih Ustadz. Ini project nih di perusahaan harus selesai.
tapi orang tua juga memanggil di rumah begitu. Orang tua. Ketika panggilan orang tua telah datang, maka semua panggilan lain ditutup. Ketika pintu orang tua telah tertutup, pintu siapa lagi yang mau kita ketuk? Ketika pintu orang tua telah tertutup, maka pintu Allah pun tertutup untuk kita. Gak ada lagi pilihan. Tinggal komunikasikan. Wahai bos, wahai pimpinanku, orang tua aku memanggil untuk aku antar ke berobat hari ini. Aku mohon izin. Tentunya sebuah perusahaan yang baik, sebuah perusahaan yang bagus, dia akan mengatakan yes. Tapi itu benar gitu loh. Tidak jadikan alasan-alasan selalu. Makanya penting bagi kita membangun kepercayaan dengan leader kita, dengan pimpinan kita di perusahaan. Tetapi kalau seandainya nih misal-nih, kita ketemu leader perusahaan yang barangkali tidak terlalu mementingkan keluarga, mungkin dia berpengalaman masa lalunya, keluarga yang tidak baik. Lalu ketika orang tua kita memanggil, dan ini panggilan yang penting, panggilan yang barangkali kita tunda akan menyebabkan kesedihan ataupun mara bahaya bagi orang tua kita. Lalu kita dihadapkan satu proyek besar, ketahuilah, memenuhi panggilan orang tua akan melahirkan proyek yang jauh lebih besar dari proyek yang kita tinggalkan. Berarti memang orang tua ini harus jadi prioritas ya Ustaz. Yes. Ada lagi nih Ustaz. Kalau dalam maksudnya gini nih, gimana ya kita ini yang cara yang terbaik ini untuk berbakti kepada orang tua kalau kita seorang pelajar, gimana Ustaz? Bagaimana cara kita berbakti paling baik pada orang tua? Secara umum itu disesuaikan dengan pada culture, kepada kebiasaan di daerah atau komunikasi kita dengan orang tua. Tentu yang paling utama adalah kita mesti menjadi orang yang baik. Kami kasih sekali lagi, cara yang paling tepat berbakti pada orang tua adalah kita menjadi orang yang baik. Ketika kita memiliki prestasi yang baik di sekolah, pasti orang tua kita tuh bangga. Buah bibir kebahagiaan, kebanggaan orang tua itu yang paling sering terjadi adalah dia akan suka membangga-banggakan anaknya. Anak saya juara 1 di sekolah. Anak kemarin diutus sekolahnya mewakili ini. Anak saya di sekolahnya dapat ini. Bukankah itu bakti yang lebih besar? Tentu dalam bab kita sekolah, tentu bakti kita tentu ya tidak bisa kita lakukan dengan cara pagi hari pergi membantu orang tua kita mencangkul, siang harinya pergi berdagang ke pasar. Tentu tidak bisa kita lakukan hal-hal seperti itu. Tentu cara kita adalah menjadi orang yang baik. Lalu di sisi keuangan tentu kita bijak dalam memakai uang. Jangan sampai nanti ada baju seragam A, baju seragam B, kita beli aja. Atas dasar kekompakan sekolah, atas dasar kekompakan kelas, atas dasar kekompakan komunitas. Tanpa kita memikirkan bagaimana sulitnya orang tua kita mencari. Lalu yang terakhir adalah menjadi orang pribadi yang baik. Tidak pernah meninggalkan sholat. Menjaga sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah kita. Apalagi anak perempuan, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya. Masya Allah. Lalu kita bantu, ringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Ya pastilah kita cuci baju sendiri, udah pasti itu. Setrika sendiri. Kita luangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kita luangkan waktu, bantu menyapu rumah, memasak. Apapun yang bisa kita lakukanlah. Karena kita belum tentu lama memiliki orang tua. Ini yang kita sering lupa. Seolah-olah orang tua itu sudah tua sekali. Maka manfaatkanlah waktu bersama beliau. Karena kalau tidak ada lagi nanti, kita nggak bisa melakukan apapun juga untuk mengembalikannya. Sering anak titip pesan kepada semua yang kita kenal. Nak, dek, saya sampaikan begitu. Sebelum antum tidur, sebelum kamu saudara semua tidur, pastikan kecup kening orang tua kita. Kecup tangan orang tua kita. Minta redha dan doanya. Karena dengan redha dan doanya, semua masalah kita selesai. Semua cita-cita kita insya Allah akan Allah kabulkan. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Materi kita berbakti kepada orang tua ini sangat bagus ya Ustadz. Dan jadi contoh juga nih buat teman-teman. Mungkin Ustadz bisa kasih pesan dan harapan buat teman-teman gimana berbakti kepada orang tuanya begitu. Baik, bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Ana sampaikan kepada
semua teman-teman, siapapun yang mendengar, yang masih punya orang tua, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah surga. Orang tua adalah jalan surga tercepat kita. Orang tua adalah jalan tol masuk surga kita. Maka dari itu, yang masih Allah berikan karunia orang tua. Jadi kalau orang tua kita itu surga kita. Berbakti kepada mereka dengan cara bahagiakan mereka. Cara membahagiakan mereka adalah jadilah kita pribadi yang baik. Pribadi yang taat, yang soleh-soleha, tidak membuat onar. Pribadi yang bagus secara keimanannya, tauhidnya, akidahnya, akhlaknya, juga memiliki KSA, knowledge, skill, attitude, kemampuan akademik yang baik. Insya Allah, ketika orang tua kita telah reda, maka Allah akan bukakan semua pintu kemudahan, semua pintu kelapangan untuk dunia kita. Semua Allah izinkan, insya Allah kaki kita ke surga kelak. Bagi yang masih punya orang tua, tolong manfaatkan, jadikan orang tua ini jalan tolmu masuk surga. Dan sebaliknya, bagi yang teman-teman yang qadarullah, kalau orang tuanya telah Allah panggil, maka lakukanlah bakti-bakti pada orang tua kita dalam bentuk-bentuk yang kami sampaikan tadi. Orang tua, jalan keselamatan kita dunia sebelum kita menuju surga Allah. Dan orang tua bisa menjadi jalan kehancuran kita di dunia sebelum kita dicampakkan ke neraka kelak. Tinggal kita memilih menjadikan orang tua kita surga, kebahagiaan dunia, atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Allahumma rabbi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman gimana nih? Coba kita introspeksi diri masing-masing. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua seperti yang disampaikan oleh Ustadz Afri Eki Rizal tadi? Nah sekian podcast kita kali ini dalam program Ustadz Bicara Remaja yang Dengar. Semoga pembelajaran hari ini dapat teman-teman ambil hikmahnya dan teman-teman bisa laksanakan di kehidupan masing-masing, kehidupan sehari-hari. Dan saya Septiara Mawati pamit undur diri dan juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk terus untuk subscribe, like, and comment akun YouTube SMK Negeri 1 Payakumbuh dan juga ikuti terus program-program dari podcast Bonai tentunya.